Saya Itu hormati baterainya kok gitu. Jadatul 30 loh, Husna. Mas. Aku sakit 70%. Mas, rekornya nanti Mas. Oh iya, ini saya belum ngerekat nih. Ucapkan selamat dan selamat datang kepada Bapak Ibu Sobat Kearifan semuanya pada malam hari ini. Dan di sini sudah hadir bersama kita narasumber ngaji kita pada malam hari ini, Ustadz Wijayanto. Ya, oleh karena itu acara webinar ngaji kita pada malam hari ini akan dimulai ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Founder Rumah Kearifan, Bapak Dr. Mukawim MAG. Yang saya hormati Direktur Rumah Kearifan, Ibu Ziaratul Husna MPD. Yang saya hormati narasumber kita pada ngaji kita malam hari ini, Ustadz Haji Wijayanto MA, yang sudah hadir bersama kita. Dan tidak lupa teman-teman, Sobat Kearifan dimanapun berada yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman, Islam dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di room Zoom meeting tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri tauladan kita semuanya dalam pengamalan akhlakul karimah. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya Didi Zakaria yang akan menjadi Master of Ceremony dan juga moderator dalam acara dalam acara ngaji kita malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Sobat Kearifan semuanya karena petugas pada malam hari ini tidak sesuai dengan flyer yang kami sebarkan. Karena Qadarullah, Bapak dari Pak Mukawim dan juga mertua dari Ibu Ziaratul Husna kemarin malam sudah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dan baru dikebumikan pada pagi hari tadi, sehingga pada malam hari ini Pak Mukawim dan Ibu Zia mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya dikarenakan tidak bisa membersamai kita pada malam hari ini dan akhirnya digantikan oleh saya. Seperti itu Bapak Ibu, teman-teman Sobat Kearifan semuanya, dan Pak Mukawim dan Bu Zia selaku founder Rumah Kearifan dan Direktur Rumah Kearifan mengucapkan, menitipkan salam hangat kepada Ustadz Wijayanto dan juga salam hangat kepada teman-teman Sobat Kearifan semuanya yang sudah hadir di acara ngaji kita pada malam hari ini. Oke, baik. Begitu. Nah, asal-usul kenapa petugas pada malam hari ini tidak sesuai dengan flyer yang disebarkan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, semoga harapannya pada malam hari ini kita tetap dapat belajar sepenuhnya dan juga menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Ustadz Wijayanto. Oke, baik. Sebagai pembukaan itu Bapak Ibu semuanya, di sini sudah ada Ustadz Wijayanto hadir bersama kita. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ustadz Wijayanto. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi sedang di mana Ustadz? Baru mendarat di Jogja, ini semuanya. Cuman mohon maaf, ini qadarullah juga. Saya ada tetangga yang meninggal, jadi saya tidak bisa lama-lama pas sebelah rumah. Baru saja maghrib tadi, dan saya termasuk yang dituakan untuk ya ngurus segalanya. Jadi mohon maaf
malam ini saya kasih pengantar dulu aja, mungkin sampai setengah jam lah, atau sampai jam 8. Saya pamit, nanti insya Allah akan kita perdetail, kita breakdown di next kesempatan. Ini Oh, mohon maaf, karena yang kemarin saya posisinya ternyata nggak dapat sinyal karena saya berada di tengah hutan di Kalimantan yang sudah terjadwalkan. Itu ditunda hari ini. Hari ini saya sudah mendarat di Jogja, sudah di rumah, tapi ternyata maghrib tadi ada jamaah masjid kami dan sebelah rumah saya persis meninggal dunia dan saya harus ngurusi, masih di rumah sakit sekarang, tapi saya harus ngurus yang di rumah. Jadi mohon maaf karena saya termasuk yang dituakan di RT saya. anjir. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Baik, Ustaz. baik. Ya, Langsung saja ya. ya, Ini semuanya. oke, baik. Meskipun Ya, ini namanya manusia bisa berencana, tapi Allah yang menentukan ini. betul, anak urid, Oke, anta turid, wallahu yurid. Saya berkehendak, Bapak Ibu berkehendak, tetapi di atas kehendak kita ada kehendak Allah. Dan itu memang ada 5 rahasia, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pertama, untuk membedakan Tuhan dengan hambanya. Karena kalau semua harapan sama dengan kenyataan, itu apa artinya Tuhan? Makanya kalau oke, doa baik. jangan berharap semua doa itu pasti dikabulkan. Dua, dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Allah tahu yang terbaik. Mungkin ditunda, mungkin dialamatkan orang lain, mungkin dalam bentuk lain. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan satpam, bukan security. Doa ini kabul, doa ini kabul, ini berarti bersuruh. Yang kedua, itu untuk kebaikan manusia sendiri. Karena kadang-kadang kita tidak tahu kalau apa itu yang kita inginkan semua tercapai, ternyata kita kayak anak kecil. Kalau anak kecil itu sakit, ditanya ke rumah sakit apa piknik, pasti pilih piknik. Itu. Pilih es krim apa pilih obat, pilih es krim. Kalau kita jadi orang tua Es krim. semua es krim, insya Allah 3 hari anaknya Mas Didik bilahi taufik walhidayah semuanya. Maka Ah, disitulah ya. kadang-kadang Allah tahu yang Oke, terbaik. baik. Ya. Oke, baik, Yang Ustaz. Nah, ketiga ada kemungkinan juga oh, itu bisa juga untuk keberlangsungan manusia. Karena kalau semua tercapai kacau dunia ini. Yang pengen jadi presiden itu minimal 01, 02, 03. Dari mulai Amin, Omon-Omon sama Sorry Y sama Gema itu. Kalau semuanya jadi kacau nanti. Maka pasti ada pasangan yang jadi, ada pasangan yang tidak jadi, entah karena sistematis, terstruktur atau masif, tidak ngerti. Yang penting pasti harus ada yang menang, ada yang kalah. Dan itulah kejadian. Dulu mahasiswa yang senang dengan saya banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masa istri saya 200, kacau. Maka ada kita waktu kita melawan, mohon maaf, kita melawan Irak, kita juga berdoa. Irak juga berdoa. Nggak mungkin semuanya dikabulkan, pengen menang. Akhirnya kita didoakan dikabul, cuma 1 gol itu kemanta Irak doanya 2 gol. Atau kemarin cuma 1 gol kita nggak dapat. Itu karena memang tidak mungkin Allah mengabulkan semuanya. Tapi itu semua baik untuk kita semuanya. Baik, itu pengantar saya. Ini saya suruh bahas alhamdulillah. Al-Kautsar ya. Ya, Iya, niki sebelumnya, wah, niki belum dimulai saja sudah berbobot niki Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, pada malam hari ini ngaji kita Rumah Kearifan mengambil tema memaknai Quran surat Al-Kautsar. Ya, ini pasti surat favorit teman-teman sobat ya. kearifan semua ini, terutama Gen Z ini yang suka instan, suka cepat, pasti favoritnya salah satunya surat Al-Kautsar. Nah, di edisi ngaji kita edisi spesial ini kita mendatangkan narasumber Ustadz Wijayanto. Ya, kita beri nama edisi spesial karena narasumber kita spesial ya. Ustadz, penceramah, dan kalau Gen Z ini menyebutnya selebgram Ustadz. Ya. Oke. Ya, itu Bapak Ibu, teman-teman sobat kearifan semuanya, dan untuk 30 menit ke depan akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto mengenai bagaimana cara kita memaknai Quran surat Al-Kautsar. Mungkin dari kita sering membaca lupa untuk memaknainya. Pada malam hari ini kita coba untuk memaknai Quran surat Al-Kautsar. Dan agar ada keberkahan dalam ngaji kita, mari kita mulai buka acara ngaji kita Rumah Kearifan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya berikan waktu dan layar sekitar 30 menit ke depan kepada Ustadz Wijayanto. Waktu dan layar kalau sumangga akan monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Alaya suratul hadim wa suratul karim manahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para senior yang gabung jamaah Zoomiyah, jamaah daringiyah, jamaah webinariah yang hari ini join meskipun ini harapan dengan kenyataan tidak sama karena biasa saya kalau Zoom itu mohon maaf mensyaratkan satu harus on cam. Karena kalau nggak on cam itu satu itu tidak hadir namanya. Tidak hadir. Karena syarat taklim salah satunya tawajuh. Tawajuhnya di dalam orang menuntut ilmu itu harus on cam. Kecuali kalau memang ada darurat sekali. Memang nggak ada sinyal segala macam harus itu semuanya. Bahkan kalau saya ngasih kuliah mau S1 mau S2 kalau yang on cam tidak saya hitung hadir. Karena yang disebut orang pengajian ada di dalam forum. Kalau Anda di parkiran, maka Anda tidak di dalam komunitas pengajian. Maka harus masuk. Masuknya orang ikut pengajian ketika on cam. Sama dengan orang itu kalau di luar masjid, dia tidak termasuk jamaah masjid. Kalau di parkiran, maka dia tidak termasuk orang itu. Itu biasanya. Tapi nggak apa-apa karena saya baru pertama, saya tidak mau membahas transisi itu. Itu bagian dari takdim wal iktiram kita. Baik, sekali lagi saya mohon maaf, saya ini hanya pengantar dulu aja, karena tidak mungkin kalau ini saya paksakan, nanti malah jadi separuh-separuh. Di dalam Islam tidak boleh orang melakukan sesuatu dengan separuh-separuh. Maka kita niati dari awal, sekarang ini kita hanya membuat pengantar dulu untuk kajian yang berikutnya insya Allah akan kita breakdown yang lebih detail. Surat Al-Kautsar ini surat terpendek di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat, maka betul kata Mas Didi, ini adalah bagian surat favoritnya umat Islam Indonesia. Insya Allah surat yang paling banyak dibaca, karena kalau orang hidup itu 70 tahun, ternyata sholatnya orang Islam itu, sholat wajibnya tidak ada 2 tahun. 2 tahun itu bagi yang sholatnya tumakninah, khusyuk, dan khudu. Tetapi bagi Gen Z yang dikatakan Mas Didi, tidak ada 2 tahun. Paling hanya 1 tahun karena suratnya hanya trikul. Kulhu, kulahu, kulhu, kulahu, trikul, sama ina atau ina, sama bal asr. Hanya 5 itu favoritnya. Maka surat ini tidak sekedar Al-Kautsar, tetapi beberapa ulama ahli Quran menyebutnya juga surat An-Nahl. Kalau menyebut Al-Kautsar karena ayat 1, inna a'tainakal kautsar. Kalau menyebut An-Nahl diambil dari ayat 2. Fasoli lirabbika wanhar. Ibadah nahr, ibadah sembelihan. Ini nanti berkaitan dengan maka kurban itu hanya boleh dilakukan kalau berkaitan dengan nahr. Maka kenapa kurban harus dengan binatang yang ditentukan? Karena harus dengan nahr. Nggak bisa kurban pakai belut, karena belut tidak perlu nahr. Gimana menyembelih? Cari lehernya nggak ada, kepala langsung leher semua. Dari kepala sampai ekor semuanya leher. Nah, itu mana lehernya? Mah ini semuanya leher. Nggak bisa. Itu. Bahkan ikan saja sulit karena tidak ditemukan. Maka ibadah nahr nanti ditentukan. Itu pun dengan sesuatu yang spesifik. Kambing dan sejenisnya tidak termasuk kambing balap. Itu USA. Itu juga enggak mau bilang asu. Kenapa?
Itu domba, biri-biri, unta dan sejenisnya, dan juga sapi dan sejenisnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada yang menyebut bahwa surat ini berkaitan dengan 3 asbabun nuzul. Kenapa? Karena memang di dalam riwayat memang ditemukan 3 kondisi. Kenapa Rasulullah sampai dihitungkan? Awalnya memang Rasulullah itu sebelum ayat ini sedang istirahat. Istirahatnya Rasulullah itu tidak pernah nganggur. Karena diamnya orang Islam itu berpikir atau berzikir. Makanya nganggur di dalam Islam bukan tidak boleh, berdosa. Min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Nanti ada poin penting Mas Didik, kapan-kapan saya akan sampaikan, ini karena sahabat kearifan harus arif. Walikulil waqt amal, walikul amal waqt. Itu orang yang arif. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Nanti pokoknya ini poin-poinnya dulu, nanti catat saja. Kalau memang diperlukan breakdown nanti next. Insya Allah mungkin sepulang haji nanti saya akan perdetail lagi. Karena kalau waktu nggak ada amal, fahuwa dulum. Orang dolim itu bukan sekedar orang yang menganiaya orang lain. Punya waktu tetapi tidak memproduksi amal soleh, itu dolim. Mendolimi dirinya sendiri. Karena dia menyia-nyiakan waktu. Maka Rasulullah mengatakan, yang saya takutkan bagi umat akhir zaman adalah nikmat kesempatan dan sehat. Karena banyak kita sehat, punya kesempatan, tetapi tidak memproduksi amal. Itu dolim. Itu dolim. Yang kedua, wali kulil amal waqt. Setiap amal harus tepat waktu. Karena kalau amal nggak tepat waktu, wa huwa mardudatun la yuqbal. Luar biasa teman-teman anak buahnya Mas Kowim ini, Masya Allah luar biasa. Mbak Zia ini Masya Allah, Mbak Umi Mas Riyah ini luar biasa, rajin banget. Jam 10 udah duhur, Masya Allah. Jam 11 sudah asar, rajin banget. Tahajud itu sehari 3 kali, 5 kali. Pagi tahajud, siang tahajud, sore sedikit udah tahajud. Nggak diterima, karena nggak tepat waktu. Besok pagi teman-teman sahabat kearifan tiba-tiba nyembelih 10 sapi. Loh kenapa? Untuk kurban. Lah kok sekarang? Besok repot. Sekarang aja. Itu. Kalau perlu berangkat haji duluan. Insya Allah sekarang longgar. Karena Arafah nanti khutbahnya bukannya Dzulhijjah. Dzulqa'dah sudah khutbah duluan. Insya Allah aman, nyaman. Nggak usah perlu kuota. Itu semuanya. Nggak diterima. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Karena harus di jam 9 Dzulhijjah. Ini menunjukkan setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus produksi waktu. Amal yang benar, amal soleh. Amal soleh memenuhi 5 hal. Nanti lain kali. Karena tidak semua amal baik itu jadi soleh. Gitu. Saya tanya Mas Didi, bersihkan jalan itu baik apa jelek? Baik, Pak. Baik. Tapi kalau seorang presiden tiap hari membersihkan presiden, tiap hari membersihkan presiden, tiap hari masuk gorong-gorong, tiap hari, maka dia tidak soleh. Nah, aneh kan? Bersihkannya baik, karena dia tidak proporsional. Itu. Suami itu masak baik, tapi sesekali saja. Jangan tiap hari masak di dapur. Tugas suami bukan itu. Nah, nanti ini soleh. Soleh itu proporsional, soleh itu punya manfaat, soleh itu punya dampak sosial. Gitu. Jadi tidak semua ini. Orang, mohon maaf, orang baca Quran itu juga baik. Tetapi kalau seharian baca Quran saja, sampai lupa kerjanya, lupa itu bukan tidak soleh. Itu bukan orang soleh. Jadi ternyata soleh itu harus proporsional. Oke, by the way, nanti malah jadi melebar ke sana. Maka pertama ketika Rasulullah sedang berpikir dan berzikir, maka tidurnya dikatakan tidur ayam. Tidurnya tidur yang tidur tetapi masih dengar. Karena kita sering alami orang tidur, bukan tiduran, ya merem, tetapi masih bisa mengindra sesuatu. Maka turun ayat ini. Kenapa? Karena waktu tidur itu Rasulullah senyum-senyum. Ini kok senyum-senyum dalam tidur? Maka dibangunkan Rasulullah, dibangunkan sahabat, kemudian Rasul mengatakan, kenapa senyum? Karena turun ayat ini. Dan kebetulan dalam timing yang bersamaan, memang
kaum Quraisy sedang menganggap Rasulullah dalam kondisi lemah. Karena memang pengikutnya nggak banyak. Saat itu orang Quraisy sedang berhitung kekuatan. Orang Islam itu sangat lemah, sedikit, pengikutnya sedikit. Karena ternyata orang Quraisy, orang kafir itu melihat kekuatan hanya pada kuantitas. Kalau hanya kuantitas, seharusnya Indonesia itu menjadi piala dunia untuk sepak bola. Karena secara kuantitas 250 juta. Negara Eropa itu total digabung, itu ditutup Kalimantan aja nggak cukup. Sudah cukup. Tapi kenapa kita kalah? Karena kekuatan itu, ini juga menunjukkan. Maka nanti ditegur dalam surat At-Taubah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Berapa banyak umat yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Nah, ini pandangan orang kafir itu selalu melihat pada yang dohir, kekuatan. Itu. Penduduk, mohon maaf, penduduk Inggris dengan penduduk Indonesia itu, saya tanya Mas Didi, lebih banyak mana? Atau penduduk Jelas Jepang, Pak? Indonesia, Pak. Penduduk Indonesia. Tapi kalau perang, kira-kira menang Inggris apa menang Indonesia? Nah, maka sering orang hanya ya'lamu nabi dohir, itulah orang kafir. Maka kalau kita sesuatu mengukur kaitannya dengan ya lahiriah, tidak arif itu namanya. Namanya sahabat kearifan kok lihatnya hanya yang dohir. Nah, makanya kita suatu, ini pembelajaran penting. Ini poin pertama ya, tentang turunnya ayat ini. Orang kafir Quraisy ternyata melihatnya yang dohir. Allah, Muhammad itu pengikutnya sedikit tapi berkualitas. Sedikit tapi punya komitmen, itu semuanya. Sedikit tapi bisa memenangkan, itu semuanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini menjadi satu kabar gembira. Sebagai mubasyarah bagi Rasulullah, karena waktu bersamaan, Rasulullah itu dalam waktu yang bersamaan, yang berdekatan, dua anaknya meninggal. Anak Rasulullah pertama Qasim, yang kedua Ibrahim. Dan sengaja oleh Allah, Rasulullah memang tidak diberi keturunan laki-laki. Supaya apa? Supaya memang nanti ada hikmahnya. Ini dalam kajian kearifan nanti silahkan. Nanti Ustadz Aulia yang harus Aulia Asmi yang akan jelaskan, atau Ustadz Fan, atau Mas Bu, atau Pak Beni Setiawan yang harusnya jelaskan. Pak Fajar paling tidak, atau Mas Mukawim mungkin. Nah, kenapa Rasulullah tidak punya anak laki-laki? Disengaja oleh Allah. Mau nggak ada punya laki-laki aja, banyak orang yang menisbahkan dirinya dia dzurriyyah Rasulullah. Padahal nggak ada. Rasulullah itu kalau secara genealogis, secara kinsip tidak ada, karena patrilineal. Nggak ada keturunan Rasulullah yang masih ada sekarang. Yang ada keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Karena nasab itu dikaitkan kepada patrilineal. Dari sejak sebelum Rasulullah sampai Rasulullah. Di Arab seperti itu. Maka sebetulnya kalau orang menyebut Habib, Habib itu memang dekat dengan dzurriyyat Rasulullah. Betul, tapi bukan dzurriyyat. Kalau mau jujur. Tapi jangan di floor di luar ya. Saya ini karena terbatas. Nanti saya dimusuhi Habib. Itu semuanya. Kalau mau jujur, mau fair, itu keturunan dari Ali. Nah, tapi tetap namanya Habib juga lebih dekat dengan dzurriyyat Rasulullah. Para Habib ini ya tetap kita hormati, apalagi mereka tetap orang Padang, Padang pasir maksud saya. Ya, itu semuanya. Nah, jadi tetap bagaimana juga lebih dekat pada Rasulullah. Ya, tetap rasa takdim kita, hormat kita pada beliau-beliau. Tentu yang on the track ya, tidak semua Habib ya. Karena Habib yang ke beberapa yang agak menyimpang ke Syiah segala macam juga ada. Baik, dari sisi ini sekali lagi, inilah Rasulullah digembirakan dengan turunnya ini. Diingatkan tentang satu nikmat. Inna a'toina kal kausar. Apa yang kausar itu, apa yang banyak itu, nikmat yang banyak itu nanti akan kita bahas setelah ini. Yang ketiga, ada satu iri yang
membuat orang-orang kafir itu punya alasan untuk bergembira. Jadi kan ciri orang yang nggak ada keimanan, yang rusak amalnya itu kalau punya penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, makanya pada Zoom kali ini tidak ada door prize yang besar-besaran karena untuk jaga hati. Karena jangan sampai partisipan baru dapatnya mobil, sementara yang jadi MC dapatnya payung. Nanti menyinggung perasaan. Ini alasan pertama. Ini supaya tidak ada pecah hati. Ini alasan pertama. Alasan kedua memang tidak ada budget dari Mukawim dan teman-teman. Itu yang lebih tepat. Karena ini juga program Padamu Negeri Kami Mengabdi. Dari awal sudah ini nggak ada budgetnya. Iya, ini sedekah ilmu. Ya, nggak apa-apa. Apa semuanya harus berbudget. Saya sudah cukup kaya. Ya, mobil saya sudah 4 rodanya. Ya, ya. Istri saya sudah 3 anaknya. Ya, dari sisi ini sekali lagi saya ulang, turunnya ayat ini berkenaan dengan 3 kondisi menjadi asbabun nuzul. Pertama, kondisi di mana memang kaum kafir Quraisy sedang membanggakan banyaknya jumlah, sementara orang Rasulullah dan sahabat itu dianggap lemah karena cuma sedikit. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita masih berpikir menjadi minoritas, kok Anda merasa lemah, itu nanti ditunjukkan ayat yang lain. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum minin. Nanti ditunjang ayat-ayat yang lain ya. Tentu sekali lagi nanti kita kaitkan nanti di next kesempatan. Sekali lagi ini sebagai batu pancingan untuk mengendapkan, untuk berpikir supaya nanti kita lebih discuss, sharing di next, di pertemuan berikutnya. Itu. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan satu kabar gembira kepada Rasulullah yang memang secara manusiawi Rasulullah sedih bukan karena sedikitnya pengikut, tetapi karena meninggalnya 2 putra beliau, 1 Al-Qasim, 2 Ibrahim. Kedua-duanya adalah anak Rasulullah meninggal waktu kecil. Kenapa hikmahnya? Nanti kita bahas di lain kali. Kenapa Rasulullah nggak punya anak laki-laki? Karena jangan sampai nanti ada nepotisme, nanti jangan sampai mentang-mentang anaknya, apalagi punya paman, nanti lolos dalam konstitusi. Ya, ini jadi masalah nanti. Ini mentang-mentang ini jadi mahkamah keluarga. Jadi mahkamah keluarga nanti bisa, masya Allah, ya. Itu jangan sampai mentang-mentang anak Rasulullah 2 hari masuk partai bisa jadi ketua umum, nanti jadi masalah, ya. Itu semuanya. Dan tidak cukup umur pun bisa jadi. Enggak usah dilanjutkan ke sana. Ini malah jadi di blok nanti. Yang ketiga, ini memang kondisi orang-orang mukmin memang dalam keadaan kondisi yang sedikit itu membuat kegembiraan bagi orang kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy hanya melihat bangga itu, maka mereka bersuka cita ketika orang mukmin ditimpa musibah. 1, melihat Rasulullah sedih, kedua cuma sedikit, maka ini alasan untuk kafir Quraisy berpesta ria. Maka ini untuk untuk menjadi bumper bahwa sesungguhnya enggak, inna a'toina kal kausar. Apa itu al-kausar? Sepanjang tafsir, al-kausar itu paling tidak Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu mengumpulkan ada 5 pemahaman al-kausar. Telah datang kepada kalian al-kausar. Al-kausar itu seluruh ulama sepakat sungai di surga. Walaupun ada yang mengatakan di mahsyar. Itu. Tetapi ini pendapat yang pertama. Sungai ini al-kausar itu adalah sungai yang ada di surga. Yang kedua, kausar adalah kebaikan.
yaitu semua kebaikan yang ada pada diri Rasulullah. Paling tidak Ibnu Abbas cenderung pada ini. Jadi bin Bas itu justru kepada Al-Kausar itu tidak hanya di sana, tetapi tidak hanya di surga. Tapi banyak sekali kebaikan yang ada pada Rasulullah. Dari mulai diutusnya sampai saat ayat ini turun. Itu. Yang ketiga, Al-Kausar itu merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Paling tidak begitu Hasan Al-Basri. Pendapat Hasan Al-Basri ditentukan kebaikan banyak karena turunnya Al-Quran itu luar biasa. Bukan sekedar syair atau puisi yang dibacakan di pengantar tadi. Puisi Corona itu bagus sekali, oke. Tetapi ini bukan sekedar syair. Di saat nanti kalau umroh dan haji, Anda silahkan pergi ke Taif. Di Taif inilah orang yang sampai detik ini, orang yang punya peradaban tinggi. Saya sudah puluhan kali ke Taif, puluhan kali, dan saya belajar betul tentang etnografi Taif. Taif itu tanah yang tersubur di dataran Mekah. Saya pernah hujan salju, kena salju di Taif. Taif itu semua buah. Mohon maaf Mas Didi, nanti saya tunjukkan Taif itu punya delima itu sebesar kepalanya Mas Didi ini. Delimanya besar-besar. Semangka itu saya sering membeli semangka satu semangka 2 bus itu tidak habis. Karena besarnya melebihi orang segemuk Mukawim, lebih besar lagi dari Mukawim. Satu semangka. Saya nggak kuat ngangkat. Dan begitulah Taif. Dan Taif itu punya sastra yang tinggi, wanitanya paling mahal sampai detik ini. Orangnya paling punya peradaban, sampai dulu waktu perang Hunain itu Rasulullah mau ke Taif itu sampai kemah 2 minggu karena untuk menembus Taif nggak bisa. Nah, nanti bicara Taif ini saya 5 kali pertemuan itu. Nah, karena saya jadi brand ambassador di satu pabrik parfum di Taif karena dia bikin videonya pakai saya sama jamaah saya beberapa artis waktu itu. Nah, jadi nanti kalau Anda ke Taif, ke pabrik parfum itu yang dipakai videonya saya. Termasuk yang naik cable car, termasuk itu videonya pakai saya dan jamaah saya. Nah, makanya saya kalau ke sana makan gratis, ambil parfum seberapapun gratis karena saya jadi brand ambassador dari beberapa Al-Quraisy. Nah, Al-Quraisy. Nah, jadi sekali lagi di Taif itu adalah pusat peradaban dan sampai hari ini Taif ini adalah orang yang punya ya sastra yang tinggi. Dan Al-Quran turun dengan surat Qul huwallahu ahad yang mendahului saja, itu sebelum Al-Kausar, itu saja Al-Ikhlas saja, itu sudah membuat takjub seluruh ahli syair. Ini bukan syair, bukan apa, tetapi luar biasa. Nggak bisa tertandingi. Maka nanti ada pasar Ukas. Pasar Ukas itu bukan di Mekah, tapi di Taif. Dan Rasulullah itu disusukan di Taif, di Bani Sa'idah, yaitu Halimatu Sa'diyah. Bani Sa'idah itu ada di Taif. Dan Taif itu mohon maaf, 3 jam perjalanan kalau naik bus. Itu. Nah, jadi Rasulullah dulu begitu jauh. Nah, sudah, ini nggak bisa saya terangkan kalau belum ke sana. Itu sama dengan saya terangkan, nerangkan laut kok kepada kodok yang ada di kolam. Orang kok di kolam mengatakan apa? Laut itu luas mana dengan kolam ini? Luas lagi. Dalam mana dengan kolam ini? Luas lagi. Kodok di dalam kolam tidak akan paham kecuali kodok di dalam kolam itu diangkat, dilemparkan ke laut, baru paham tentang laut. Sahabat kearifan, maka ini sekaligus saya bukan promo untuk Taif, karena jangan sampai umroh kurang makna, haji kurang makna kalau kita tidak ke Taif. Karena awal sampai Islam masuk di Indonesia ini karena teman-teman karena dari Taif. Jadi saya ulang sekali lagi, Al-Quran Al-Kausar ini dimaknai oleh Ibnu Qayyim itu sungai di mahsyar atau di surga. Yang kedua, oleh Ibnu Abbas, oleh bin Bas, itu dimaknai sebagai kebaikan, seluruh kebaikan kepada Rasulullah. Yang ketiga, Al-Kausar adalah Al-Quran itu sendiri.
Paling tidak menurut Hasan al-Basri. Yang ketiga, yang keempat, Al-Kausar ini adalah nubuah. Diutusnya Nabi itu sendiri. Jadi sebetulnya Nabi ada untuk manusia itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kita tidak minta, tetapi Allah kasih. Kita nggak pernah berdoa, ya Allah utuslah Nabi, nggak. Nah, maka itu disebut inna a'toina kal kausar. Al-Kausar yang dimaksud adalah nubuah, yaitu diutusnya Rasulullah. Yang kelima, Al-Kausar adalah, dan ini lebih banyak yang dipahami oleh ulama, itu adalah telaga. Telaga yang dikuasai Rasulullah, di mana paling tidak Imam Atha itu mengatakan, ini pendapat yang mutabar, ini Al-Kausar itu. Siapa yang nggak bisa meminumnya, nanti terhalang meminum. Satu, perusak agama. Dua, ahli bid'ah. Ketiga, orang yang murtad. Tapi tiga-tiganya sama. Semuanya ada hadisnya. Bahkan Al-Kausar ini sekali minum tidak akan haus selamanya. Jadi Al-Kausar itu tidak bisa dibandingkan dengan aqua yang mengalir sampai jauh. Tidak bisa dibandingkan dengan le mineral yang ada manis-manisnya sedikit. Tidak bisa dibandingkan dengan es teler atau dawet di pojokannya depannya Mukawim, dawet tikungan itu. Tidak bisa dibandingkan karena memang Al-Kausar itu sekali minum maka tidak haus selamanya, tetapi akan terhalang bagi tiga. Begitu dalam riwayat hadis. Satu, perusak agama. Perusak agama dikatakan orang yang fasik. Nanti kalau kita belajari lebih jauh, kenapa orang yang rusak agamanya fasik? Al-fisku itu adalah kulit kurma. Kurma itu kalau kulitnya terkelupas pasti akan rusak. Maka disebut fasik karena sudah kehilangan kulit kurma. Nanti sesekali beli kurma itu ya. Jangan hanya pas Ramadan yang mahal, jangan itu aja cari gratisan di masjid ya itu. Nanti kurma yang aswa, yang bagus, nanti Anda lepas kulitnya. Insya Allah nggak lama lagi membusuk. Sama dengan orang yang fasik, maka dia tidak akan rusak dalam beragama atau merusak agama. Yang kedua, orang yang murtad ketika ahli bid'ah mengada-adakan sesuatu yang tidak dicontohkan. Misalnya Idul Adha itu telepon kepada Tuhan. Kapan Idul Fitrinya? Itu temannya Pak Aulia, itu temannya Pak Aulia, temannya Pak Beni. Kapan Idul Fitri? Sebentar, telepon Tuhan. Nah, nomor handphonenya sampai sekarang saya cari nggak ketemu. Itu miss call terus saya mau ini. Itu. Jangan-jangan ada jamaahnya ini Safina sama Umi, jangan-jangan jamaah itu, ya, jamaah Gunung Kidul. Nah, itu termasuk orang yang tidak akan bisa meminum Al-Kausar. Padahal Al-Kausar ini, mohon maaf, akan sekali minum tidak akan haus selamanya. Bahkan siapa yang akan mudah orang yang menyempurnakan wudhu atau menjaga wudhu, mutawadi. Makanya Rasulullah itu ready for use. Mutawadi selalu gantung wudhu. Dalam kondisi apapun kita gantung wudhu. Ini mohon maaf, ternyata sudah jam 8. Saya janji jam 8, makanya sudah ada yang datang untuk saya. Mohon maaf ya, ada takziah saya harus ini. Mohon maaf. Kan orang beriman pada Allah dan akhir itu harus menghormati tamu, menghormati tetangga. Nah, jangan-jangan iman kita hilang bukan nggak sholat, nggak puasa. Sholat, puasa, tapi tidur kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Kita asik berzoom ria, pada tetangga tinggal kita nggak datang. Jadi mohon maaf sekali, ini baru 2 poin ya kaitannya dengan Al-Kausar, kaitannya sebab turun dan Al-Kausar 2. Nanti kira-kira ada 16 poin. Jadi kira-kira perlu 8 kali pertemuan tentang Al-Kausar. 3 ayat pendek, tetapi perlu 8 kali pertemuan. Udah, itu saja pengantar saya. Silahkan lanjutkan diskusi Mas Didi. Karena ini hanya memancing saja. Yang mendengarkan tidak lebih bodoh daripada yang bicara tidak lebih ngerti daripada yang mendengar. Ini apalagi ada doktor itu, Mukawim ya, itu dan yang lain-lain. Saya baru
S2. Saya setoran hafalan saja kepada semuanya ini senior-senior saya dalam ilmu. Udah, apalagi dari UIN. Kalau saya kan UGM agak sekuler ya, itu. Baik, saya rasa itu saja. Pulang ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Didi, saya pamit duluan. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Wijayanto atas apa yang sudah disampaikan, ya. Bapak Ibu semuanya. Itu baru pengantarnya saja. Kenapa dinamai dengan surat Al-Kautsar? Belum kita memaknai satu persatu, kata per kata, ayat per ayat dari surat Al-Kautsar. Dan seperti yang ngendikan Pak Ustadz Wijayanto, suratnya pendek tapi butuh 8 kali pertemuan. Ya, berarti kita butuh webinar-webinar ngaji kita selanjutnya untuk membahas Quran surat Al-Kautsar ini. Banyak sekali, ya, Bapak Ibu Sobat Kearifan semuanya, dan ya, daging semuanya. Ya, daging semuanya. Dan saya yakin teman-teman Sobat Kearifan di sini bisa menyimpulkan sendiri, menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Dan mohon maaf sekali karena bahasane qadarullah, takdir Allah, ada tetangga yang meninggal. Semoga tetangga tersebut diberikan tempat terbaik, tetangga Ustadz Wijayanto diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya mewakili keluarga Bapak Dr. Mukawim dan Ibu Ziyadatul Husna dari keluarga Rumah Kearifan, meminta doanya juga kepada Bapak Ibu Sobat Kearifan semuanya untuk Bapak dari Pak Mukawim yang sudah berpulang hari kemarin. Mari kita sama-sama melafalkan surat Al-Fatihah bersama-sama untuk Bapak dari Pak Mukawim. Monggo Bapak Ibu semuanya, Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, Sobat Kearifan dimanapun berada. Dan tidak bosannya saya mohon maaf karena kita tidak seperti acara ngaji kita yang biasanya sampai pukul 9, tapi karena ya banyak sesuatu di luar diri kita yang tidak dapat kita kendalikan, jadi pada malam hari ini kita cukupkan sampai saat ini saja, sampai sekian, dan bisa kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Mungkin pertanyaan dari teman-teman bisa dituliskan di grup WhatsApp yang nantinya akan kami rekap dan kami berikan kepada Ustadz Wijayanto. Semoga bisa menjawab di pertemuan yang akan datang. Mungkin seperti itu, ya, Bapak Ibu Sobat Kearifan semuanya. Saya Didi Zakaria, mohon maaf dalam membawakan acara ini, ngaji kita, bila mana terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam bertutur kata. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Sobat Kearifan dimanapun berada yang sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ataupun kurang maksimalnya acara kita dalam ngaji kita edisi spesial kali ini karena bahasane qadarullah. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kembali kepada yang sudah ada di sini, mulai dari Mas Aulia, Mbak Eka, hingga Mas Yusron. Terima kasih banyak.